Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya tentu semua dalam kondisi yang baik ya. Ya puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Dan marilah kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji, hormat dan syukur atas segala rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan pagi ini kami juga merindukan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua sehingga kami menangkap pesan-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 24 ayat 42 sampai yang ke-44. Ya, Matius 24 ayat 42 sampai 44. Ya, saya akan bacakan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi ini bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia berjanji akan datang kembali. Ya, dia akan datang tetapi tidak datang seperti zaman dahulu. Zaman dahulu Tuhan Yesus datang ke dunia melalui kelahiran, yaitu di Bethlehem. Tetapi besok, ya, ketika datang kembali, Tuhan Yesus itu akan datang di awang-awang, tidak lahir kembali, jadi tidak Natalan lagi, ya. Dia akan datang menyambut kita, dia akan datang di awang-awang. Jadi turun seperti pada waktu naik. Ya, ini dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Nah, saya bacakan ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi seperti dia naik ke surga, dia akan turun dari surga. Demikian juga nanti pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Banyak orang bertanya kapan dia datang. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ini kalau orang awam, orang umum ini menyamakan dengan peristiwa yang namanya kiamat. Bukan nyiamat ya. Kiamat artinya akhir dari dunia. Ya, jadi akhir dari dunia, semua akan berakhir, semua akan berlalu dan akan ada yang namanya kehidupan kedua. Ya, hidup kekal. Ya, ada Yerusalem baru dan seterusnya, nanti kisah lanjutannya. Tetapi di sini yang jadi pertanyaan, kapan Yesus mau datang? Tidak ada yang tahu, dikatakan seperti pencuri. Maaf, bukan Yesus mau mencuri, bukan itu. Konteks yang harus kita mengerti adalah dia datang seperti pencuri datang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada yang ngerti kapan waktunya. Ya, seorang penjaga, entah satpam, entah ya mungkin kita di kompleks kita ikut ronda misalnya. Ya, kalau tahu pencurinya datang jam 12 malam, saya yakin ya sebelum jam 12 sudah siaga semua. Nanti jam 12 kita tangkep rame-rame. Tapi seringkali ya pasti malahan ya pencuri tidak akan ngasih tahu waktunya. Di saat semua lengah, di saat semua tidak siap, disitulah dia datang. 1 Tesalonika 5 ayat 2 berkata, karena kamu sendiri tahu
Saya ulangi, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya di saat semua lengah mungkin tertidur karena nunggu kok ini aman, kayaknya nggak ada masalah. Justru di saat semua tidak ada yang berjaga-jaga, tidak ada yang siap, saat itulah pencuri datang. Pencuri mencari kelengahan dari orang yang berjaga. Nah, hari Tuhan itu digambarkan seperti itu. Bukannya Tuhan jadi pencuri, bukan. Jangan salah paham ya. Tetapi seperti pencuri yang datang di saat orang tidak siap, di saat orang tidak menyadari, di saat orang tidak ngerti. Disitulah Yesus datang, di saat orang nggak tahu. Memang kita juga nggak tahu kapan Yesus datang. Karena itu Tuhan mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga. Kita harus siaga. Ya, jadi sekali lagi Tuhan Yesus naik ke surga itu berjanji akan datang kembali. Pasti, cuman waktunya yang belum tahu. Coba lihat Yohanes 14 ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ini ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, puji Tuhan, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, yaitu ke surga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dikatakan, aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Sekali lagi, tidak ada yang tahu waktunya. Bagian kita adalah harus siap siaga. Kapanpun Yesus datang, pastikan kita siap menyambutnya. Tidak selalu kita harus mengunci diri dalam kamar, berdoa terus 24 jam. Pokoknya aku mau nunggu Yesus sampai Yesus datang. Nggak gitu juga. Ya, jadi justru Tuhan senang ketika Dia datang mendapati kita, hamba-hambanya sedang melakukan tugas kita. Loh, kalau kita sedang melayani Tuhan, Dia datang, itu Tuhan lebih senang daripada kita istilahnya meninggalkan tanda kutip kehidupan kita, pokoknya pakai jubah putih-putih, semuanya naik gunung, sudah nggak mau ketemu orang lain. Padahal ada perintah Tuhan, ada amanat agung untuk mengabarkan Injil kepada seluruh dunia. Itu yang lebih baik kita lakukan. Itu cara terbaik menyambut Tuhan. Yaitu apa? Ketika kita sedang melakukan bagian kita. Ayo jemaat dikasih Tuhan. Pastikan kita siap dan selalu berjaga dan waspada dan siaga. Karena hari Tuhan datang di saat yang tidak disangka-sangka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami selalu berjaga-jaga dan siap sedia kapanpun Yesus datang. Tanda-tanda zaman semakin jelas bahwa kedatangan-Mu semakin dekat. Tetapi Tuhan, kami tidak pernah tahu waktunya. Bagian kami adalah selalu siap sedia ketika Engkau datang untuk kami menyambut Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa menyerahkan hidup kami. Terus Tuhan pimpin dan sertai kami. Bahkan Tuhan jagai kami dari mara bahaya, virus corona dan segala yang dari si jahat. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai hidup kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.